Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Kurnia, mahasiswi dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal hukum yang ditulis oleh Bapak Roni Sulistiawanto Luhukai yang berjudul Refleksi atas Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Kedaulatan berada di tangan rakyat, merupakan konsep negara demokrasi di Indonesia. Hal ini terdapat di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan kata lain, pemerintahan demokrasi di tangan rakyat mengandung arti tiga hal. Yang pertama, pemerintahan dari rakyat atau government of the people. Yang kedua, pemerintahan oleh rakyat atau government by the people. Yang ketiga, pemerintahan untuk rakyat atau government for the people. Tiga hal ini merupakan tolak ukur umum dalam satu pemerintahan yang demokrasi. Berdasarkan hal ini, lahirlah pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar yang isinya pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Ada juga pasal 18 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang isinya pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dan juga ada pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis. Pemilu atau pemilihan umum sendiri merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan pergantian pemerintahan di mana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara bebas dan aman. Pemilu harus dilaksanakan secara teratur serta kompetisi yang terbuka dan sederajat di antara partai-partai politik. Partai politik memiliki peran yang sangat strategis terhadap proses demokratisasi. Selain sebagai lembaga politik yang anggotanya bertujuan mendapat kekuasaan dan kedudukan politik, partai politik juga sebagai wadah penyalur menampung aspirasi rakyat. Bagi negara demokrasi modern, pemilu merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat, serta wujud paling konkret partisipasi rakyat dan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, sistem penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama. Melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu, diharapkan pemerintahan dari dan oleh untuk rakyat benar-benar dapat diwujudkan. Di era reformasi, sistem pemilihan umum telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan. Saat ini, para pembentuk undang-undang juga tengah mempersiapkan undang-undang yang akan menentukan sistem dan penyelenggaraan pemilu yang akan datang. Perbaikan sistem dan penyelenggaraan pemilu memang selalu diperlukan berkaca dari kelemahan dan kelebihan sistem penyelenggaraan pemilu yang tahun lalu. Itu semua tentu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pemilu, sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi. Perbaikan itu tentunya harus dilakukan dengan prinsip dasar yang mengarah pada konstitusional. Sistem pemilu saat ini tidak luput dengan adanya permasalahan hukum, sehingga adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal 167 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 2017 tentang pemilu dan pasal 201 ayat 7 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Maka MK memberikan sejumlah opsi, yaitu pemilihan serentak yang masih konstitusional, yakni dengan pemilihan serentak dalam arti pemilu legislatif dan eksekutif dilakukan secara bersamaan. Namun, lahir juga pertentangan di tengah masyarakat, dikarenakan keputusan tersebut dianggap tidak mempertimbangkan beban dari jabatan politik yang dipilih serta kompleksitasnya sebab meninggalnya petugas pada pemilu tahun sebelumnya. Dengan banyaknya kendala kemanusiaan ditambah lagi masalah pandemi COVID-19, seharusnya pemilu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pemilu serentak nasional yang menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden, DPR dan DPD. Yang kedua, pemilu serentak lokal yang menyelenggarakan pilkada dan DPRD. Selain itu, setelah lebih dari satu dasawarsa reformasi, sudah saatnya terdapat satu sistem dan model penyelenggaraan pemilu yang dipandang tepat sesuai dengan konstitusi dan kondisi bangsa Indonesia. Memang ada
berbagai pilihan sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemilu yang dapat dipilih, tetapi sebagai bagian dari upaya konsolidasi demokrasi, tentu sudah saatnya pun perbaikan sistem dan penyelenggaraan pemilu juga dilakukan secara konsolidatif. Dengan demikian, perubahan atau perbaikan yang dilakukan untuk setiap pemilu memiliki kejelasan arah. Ia bukan perubahan atau pergantian sistem yang berbeda atau berseberangan, yang pada akhirnya akan menghambat proses konsolidasi demokrasi dan kelembagaan negara. Hukum pemilu merupakan sebuah entitas yang sangat kompleks, yang mempunyai banyak aspek, dimensi, dan fase. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan, penulis menarik suatu permasalahan hukum yang hendaknya dijawab dalam suatu hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi: 1. Apa urgensi pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal? Yang kedua, bagaimana refleksi dalam memaknai pemilihan umum serentak di Indonesia? Hal ini akan saya jelaskan di hasil dan pembahasan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan metode yang digunakan penulis dalam membuat jurnal hukum ini. Metode penulisan yang dilakukan penulis yaitu metode penelitian hukum normatif. Menurut Philippus M. Hapjon dan Titi Srijatmayati, penelitian hukum normatif beranjak dari hakikat keilmuan hukum. Sejalan dengan itu, Petra Mahmud Marzuki mengemukakan legal research adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statute approach dan pendekatan konseptual atau conceptual approach. Dan dalam pembahasan pertama, penulis menjelaskan tentang pendekatan perundang-undangan atau statute approach. Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud itu berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan legislasi dan regulasi. Penjelasan yang kedua, penulis menggunakan pendekatan konseptual approach. Pendekatan ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari peraturan hukum yang berada dalam pembangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dari pembahasan jurnal ini. Yang pertama itu tentang urgensi pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Berbagai regulasi peraturan dalam suatu pemerintahan menjalankan fungsi demokrasi diatur dalam Konstitusi Pasal 22E Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur khusus tentang pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Urgensitas pemilu nasional dan lokal ini lahir setelah adanya Pasal 167 ayat 3 Undang-Undang Pemilu. Sepanjang frasa pemungutan suara dilaksanakan secara serentak, dan Pasal 347 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Kemudian Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pilkada yang dinyatakan institusional bersyarat, yakni sebagai berikut. Yaitu yang pertama, Pasal 167 ayat 3 Undang-Undang Pemilu. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Selain itu, juga Pasal 347 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak sepanjang tidak dimaknai pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang dibagi atas pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, Presiden, dan DPD dan Wakil Presiden. Dan 2 tahun setelah pemilu serentak dilakukan pemilu serentak daerah untuk pemilihan DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, gubernur, bupati, dan wali kota. Dan diperkuat pada Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pilkada. Pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Polemik muncul mengingat Pasal 201 ayat 7 dan Pasal 201 ayat 9 yang diperkuat oleh ayat 3 dan ayat 5 Undang-Undang Pilkada yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penyelenggaraan pemilu serentak dengan 5 kotak suara secara sekaligus telah secara nyata menimbulkan kerumitan bagi pemilih di dalam memberikan hak politiknya. Inilah yang membuat pemilu serentak 5 kotak menjadi irasional bagi pemilih karena mesti menghadapi surat suara yang banyak, jumlah calon yang banyak, sehingga mustahil pula kita akan berharap pemilih akan rasional dalam memberikan pilihan hak politiknya. Penyelenggaraan tahun 2019 yang dilakukan secara serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten dan kota
dapat diketahui bahwa pemilihan serentak dengan 5 kotak itu memiliki persoalan yang sangat serius hingga membutuhkan evaluasi terkait pemilu serentak 2019 yang banyak memakan korban saat penyelenggaraan pemilu tersebut. Desain pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 itu merupakan tindak lanjut putusan MK nomor 14 Perundang-undangan 11 2013 dalam putusan pengujian Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tersebut. MK menegaskan bahwa penyelenggaraan Pilpres yang tidak bersamaan dengan penyelenggaraan anggota legislatif adalah pertentangan dengan pasal 22E ayat 2 Undang-Undang 1945. Pertimbangan terkait original intent Pasal 22E ayat 2 Undang-Undang 1945 justru mendapat kritikan di masyarakat, mengingat alasan menyerentakkan Pilpres dengan pemilu seluruh anggota legislatif, baik pusat maupun daerah. Pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dari penyelenggaraan daerah jauh lebih menjamin demokrasi daripada pemilu serentak. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut. 1. Rakyat atau pemilih dapat menuntut akuntabilitas peserta pemilu 2 kali dalam 5 tahun. 2. Urusan pemerintah daerah mendapat kesempatan yang sama menjadi isu politik dengan urusan pemerintahan nasional. Yang ketiga, peserta pemilu akan dapat fokus pada isu urusan pemerintahan nasional pada pemilu nasional dan isu urusan pemerintahan daerah pada pemilu daerah. Yang keempat, media massa juga akan meliput dan memberitakan kegiatan pemilu daerah pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan daerah. Dan kelima, bahan informasi yang harus dicari, didengar, dan diolah pemilih tidak akan terlalu banyak karena isu urusan pemerintahan nasional dipisahkan forum pemilunya. Yang keenam, tugas proses pemungutan dan perhitungan suara yang harus dilaksanakan oleh KPPS menjadi lebih ringan, yaitu 3 jenis pemilu pada pemilu nasional dan 4 jenis pemilu pada pemilu daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan yang kedua, yaitu tentang refleksi dalam memaknai pemilihan umum serentak di Indonesia. Menurut Undang-Undang Pemilu, pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih pemimpin negara ataupun badan legislatif yang ada di daerah maupun di pusat, yang pemilihannya dilaksanakan secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam menjalankan fungsi pemilihan lembaga, KPU ditugaskan menjalankan fungsi demokrasi. Guna mensukseskan fungsi demokrasi ini, KPU diharapkan menempatkan posisi sebagai lembaga yang independen. Berhasil tidaknya pemilu bisa dilihat dari sisi proses dan hasil. Proses pemilu dapat dikatakan sukses bila asas Luperjudil itu terwujud dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilu. Konsep pemilu yang dilaksanakan di Indonesia dengan pemilu serentak yang merupakan sebuah solusi. Liphert berpendapat bahwa pemilu serentak atau consent election merupakan solusi untuk mengatasi divided government. Pemilu serentak adalah pemilu parlemen dan presiden yang diselenggarakan bersama dalam satu hari H pemilihan. Putusan menyerentakkan Pilpres dengan pemilu legislatif merupakan putusan yang sudah tepat dari aspek pemurnian dan penguatan sistem presidensial. Hanya saja dari aspek manajemen penyelenggaraan dan upaya menjaga kemurnian hak pilih dalam pemilu, serentakan memang memiliki masalah tersendiri. Diserentakan Pilpres dengan pemilu anggota DPR dan DPD seharusnya tetap dipertahankan, sebab keserentakan itulah yang secara nyata berdampak terhadap penguatan sistem presidensial. Bagaimana yang dimaksudkan MK dalam putusan nomor 14 Peraturan Undang-Undang nomor 11 tahun 2013. Selain itu, mekanisme check and balance yang diharapkan terjadi adalah antara kekuasaan pemerintahan negara yang dipegang presiden dengan kekuasaan legislatif yang dipegang DPR. Masalah pergulatan pemerintahan serentak terjadi setelah pelaksanaan serentak pada tahun 2019 yang memakan banyak korban dengan sistem 5 kotak yang menambah beban kerja petugas. Akan tetapi, bila tidak diserentakkan, pemilihan umum akan berakibat pula pada lemahnya posisi presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan serta agenda pembangunan, karena pemilihan kepada daerah dengan DPRD tidak diserentakkan. Kepala daerah sebagai perpanjang tanganan pemerintah pusat sekaligus penyelenggaraan otonomi daerah untuk tujuan pembangunan nasional akan menghadapi perubahan konfigurasi politik yang berubah-ubah ketika pemilihan kepala daerah tidak diserentakkan dengan pemilihan anggota DPR, baik tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten kota. Yang terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan yang ditulis oleh penulis dalam jurnal ini.
permasalahan pemilu muncul terkait bukan hanya masalah manajemen penyelenggaraan, melainkan juga relevansinya dengan sistem pemerintahan dan kemurnian hak pilih sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang mestinya dilindungi. Desain keserentakan yang ada berdampak tidak optimalnya pelaksanaan hak pilih dan tidak terjaminnya proses penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan asas lalu berjurdil. Pelaksanaan pemilu serentak sangat baik jika diterapkan, akan tetapi dibutuhkan kesiapan yang matang sehingga tidak akan muncul pergulatan yang seyogyanya. Pelaksanaan pesta demokrasi tidak hanya dilaksanakan berdasarkan menyelaraskan agenda pemerintahan serta agenda pembangunan, karena pemilihan kepala daerah dengan DPRD diagendakan menjadi satu. Akan tetapi harus juga dapat melihat hal yang lain yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, ditambah dengan kondisi COVID-19 yang dialami saat ini. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang telah menonton.